Kini kita akan melihat beberapa soal variasi dari gerak lurus beraturan. Soal yang pertama, ada dua buah mobil mula-mula berjarak 1000 meter, kemudian bergerak saling menuju. Kelajuan mobil pertama 3 meter per detik dan mobil kedua 2 meter per detik. Apabila saat mobil mulai bergerak, seekor lebah bergerak bolak-balik dengan kelajuan 4 meter per detik, hitunglah jarak total yang ditempuh oleh lebah sampai dengan kedua mobil bertemu. Untuk soal nomor 1 ini, tentu kita bisa saja memikirkan seperti ini. Jadi ini mobil, sebut saja A dan B. Nah, mula-mula mereka ada pada jarak 1000 meter. Lalu anggap ini adalah seekor lebah yang terbang. Nah, di sini kita bisa pikirkan saat lebah bertemu dengan mobil B, lalu berbalik arah, kemudian bertemu dengan mobil A, lalu berbalik arah lagi ketemu dengan mobil B, dan seterusnya. Nah, kemudian jarak-jarak yang ditempuh setiap kali lebah bertemu dengan mobil-mobil tersebut kita jumlahkan. Namun tentu cara ini akan sangat memakan waktu yang lama. Nah, selain cara di atas, ada satu lagi yang sebetulnya mungkin perlu kita lihat dan kita cermati, yakni bahwa di sini dikatakan ada dua buah mobil, yakni A dan B, dengan kecepatan masing-masing 3 meter per detik dan 2 meter per detik. Nah, pada saat itu ada seekor lebah yang terbang mondar-mandir dari mobil A ke B dan seterusnya. Ditanyanya adalah berapakah jarak total yang ditempuh oleh lebah ini hingga mobil A dan B bertemu. Nah, kalau kita perhatikan kalimat tadi baik-baik, yang diminta adalah jarak yang ditempuh oleh lebah hingga mobil A dan B bertemu. Jadi ada hal yang penting di sini, yakni bahwa lebah tersebut bergerak selama mobil A dan B sampai bertemu. Jadi sebenarnya yang perlu kita pikirkan di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mobil A dan B untuk sampai bertemu ini. Nah, di soal-soal yang lalu kita sudah belajar, yakni bahwa apabila ada di sini dua buah mobil A dan B, masing-masing dengan kelajuan 3 meter per detik dan 2 meter per detik, bergerak saling menuju, jadi setiap detiknya mereka bertambah dekat, tiap detik tambah dekat sebesar 5 meter. Maka waktu untuk kedua mobil bertemu adalah jarak mula-mula mereka 1000 kita bagi 5, yakni 200 detik. Jadi waktu yang diperlukan oleh mobil A dan B ini untuk sampai bertemu adalah selama 200 detik. Nah, selama waktu ini juga adalah waktu si lebah tadi terbang. Nah, berapa jauh jarak yang ditempuh oleh lebah tersebut? Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh oleh lebah, kita tahu bahwa lebah tadi bergerak dengan kelajuan 4 meter per detik. Artinya setiap detik dia bergerak sejauh 4 meter. Jadi apabila dia sudah bergerak selama 200 detik, maka jarak yang ditempuh tentu 4 dikali 200 atau 800 meter. Soal kedua, Andi dapat menempuh jarak rumah ke pasar dalam waktu 16 menit, sedangkan Budi dalam waktu 24 menit. Anggap lintasan antara rumah dengan pasar adalah sebuah garis lurus. Jika Andi berangkat pada pukul 7, sedangkan Budi pada pukul 7.02, dan saat mereka bertemu di suatu tempat, selisih jarak yang telah ditempuh oleh Andi dan jarak yang telah ditempuh oleh Budi adalah 200 meter. Berapakah jarak antara rumah dengan pasar? Tentu untuk nomor 2 ini kita juga dapat menyelesaikan dengan cara yang
standar atau konvensional, namun saya di sini langsung mencoba dengan menggunakan satu cara yang sangat menarik. Jadi di sini dikatakan bahwa Andi berangkat pada pukul 7.00 dan Budi pada pukul 7.02. Jadi dari informasi ini kita bisa katakan bahwa Andi 2 menit lebih awal. Nah, di soal tersebut juga dikatakan bahwa mereka nanti akan menempuh suatu lintasan, yakni dari rumah ke pasar. Kalau Andi bergerak dari rumah ke pasar ini, dia memerlukan waktu 16 menit. Sementara untuk Budi bergerak dari pasar ke rumah juga dalam jarak yang sama, menempuh waktu 24 menit. Nah, dari informasi ini kita bisa melihat bahwa kecepatan atau besar kelajuan mereka tidaklah sama. Nah, anggap misalkan di sini jarak antara rumah dengan pasar tersebut adalah D. Jadi, berapa perbandingan antara besar kecepatan Andi dengan Budi? Untuk Andi, besar kecepatan adalah D dibagi 16. Sementara untuk Budi, D dibagi 24. Nah, kita hitung dulu. Di sini kita kali 48. Jadi hasilnya 3:2. Nah, nanti kita akan lihat gunanya perbandingan ini. Sekarang ada satu hal yang sangat penting, yakni dikatakan bahwa Andi berangkat 2 menit lebih awal. Sementara waktu yang dibutuhkan oleh Andi untuk bergerak dari rumah pasar adalah 16 menit. Nah, di sini seperti yang kita pernah dapati pada soal-soal di mana ada salah satu berangkat lebih dahulu dari yang lain, yakni kita perlu memikirkan berapa jauh jarak yang sudah ditempuh dalam waktu 2 menit tersebut. Nah, kalau dikatakan Andi memerlukan waktu 16 menit untuk berangkat dari menempuh jarak dari rumah ke pasar, maka 2 menit ini itu adalah jarak yang ditempuh, yakni sebesar 1/8 kali jarak rumah ke pasar. Jadi kalau saya bagi jarak rumah ke pasar ini dalam 8 bagian yang sama panjang, maka dalam 2 menit itu Andi sudah menempuh jarak sejauh 1/8 ini. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini tadi kita sudah mendapat perbandingan besar kecepatan antara Andi dengan Budi, yakni 3:2. Apa arti dari perbandingan ini? Jadi kalau Andi bergerak sebesar 3 kotak di sini, nah Budi baru bergerak 2 kotak. Lalu di sini kita masih ada 2 bagian yang kosong. Nah, kita akan bagi sehingga nantinya nilai ini akan dapat habis. Jadi dalam 1/8 ini kita bagi seperti ini. Nah, ada 3 kotak lagi. Nah, ini yang Budi hanya 2 kotak. Nah, ingat, 1 kotak yang terbagi ini nilainya adalah 1/8 dibagi 3 atau 1/24. Nah, sekarang masih ada 1 kotak kecil ini. Nah, 1 kotak kecil ini kita bagi 5. Jadi di dalamnya nanti ada 3 bagian yang diambil oleh Andi dan 2 bagian yang diambil oleh Budi. Atau kalau saya zoom perbesar, nah ini adalah 1/24 tadi, lalu kita bagi 5. Nah, Andi mengambil 3 dan Budi mengambil 2. Nah, sekarang kita akan melihat jadi bagaimana
bagian-bagian yang sudah dicapai oleh masing-masing, baik Andi dan Budi. Andi pertama 1/8, terus 2, 3/8, 4/8, lalu 5/8, dan ditambah 3 kotak kecil ini. Nah ingat, tadi kotak-kotak ini adalah 1/24 yang dibagi 5, jadi satu ini bernilai 1/120. Maka jarak yang ditempuh oleh Andi sampai dengan bertemu Budi adalah sejauh 5/8 bagian ditambah ada 3 bagian dari 120 D. Nah ini kalau kita hitung nanti 78/120 D. Sedangkan Budi sudah menempuh pertama nih 2, terus ada lagi yakni 2/24, lalu 2 potongan kecil ini, jadi dia sudah menempuh ya ini 2/8 D, lalu ditambah lagi 2/24 D, lalu ditambah lagi yakni yang 2 kecil ini 2/120 D. Nah ini kalau kita jumlahkan maka akan mendapat 42/120 dari D. Nah di soal itu dikatakan bahwa jarak-jarak mereka, yakni yang ditempuh oleh Andi dan ditempuh oleh Budi, memiliki selisih yakni 200 meter. Jadi jika kita kurangkan 78/120 D dengan 42/120 D, maka kita akan dapat 200 meter. Nah, dengan menghitung ini kita akan dapati bahwa, saya lanjutkan di sini, 36/120 D sama dengan 200 meter. Nah, kita bisa hitung dibagi 6, 20 bagi 2, 3, 10, maka D atau jarak rumah ke pasar bisa kita dapat yakni 2000/3 meter. Nah, begini kira-kira. Soal ketiga, 2 ekor kucing berlari berlawanan arah dari tempat yang sama di dalam lintasan tertutup yang berbentuk bujur sangkar. Kucing pertama berlari dengan kelajuan 5 meter per detik dan kucing kedua dengan kelajuan 3 meter per detik. Anggap panjang sisi bujur sangkar itu 10 meter dan kucing berlari berlawanan arah mengitari lintasan bujur sangkar tersebut. Tentukan di manakah kedua kucing itu akan bertemu untuk yang kelima kalinya. Nah, begini, di soal ini dikatakan ada 2 ekor kucing. Misalkan kucing-kucing itu kita letakkan di salah satu sudut dari lintasan bujur sangkar ini, di mana lintasan bujur sangkar ini memiliki panjang sisi 10 meter. Lalu kedua kucing ini bergerak saling berlawanan arah, di mana kecepatan masing-masing 5 meter per detik dan 3 meter per detik. Nah, kita diminta mencari tempat di mana mereka akan bertemu setelah 5 kali untuk yang kelima kali. Nah, kita bisa bayangkan sebenarnya 2 kucing ini seperti kasus di mana ada 2 buah benda yang bergerak saling menuju, di mana jarak mula-mula mereka adalah panjang lintasan ini, yakni sejauh 40 meter dengan kecepatan masing-masing nih 5 meter per detik dan 3 meter per detik. Nah, kita bisa melihat bahwa waktu untuk bertemu dari soal ini adalah 40 kita bagi dengan 8. Jadi kita dapat mereka akan bertemu setelah 5 detik. Nah, saat mereka bertemu yang kelima kali, berarti waktu pada saat itu adalah
5 kali dari 5 detik atau 25 detik. Nah, di manakah tempat mereka bertemu saat itu? Nah, kita bisa mencari kalau misalkan kita menghitung dari kucing yang pertama, tempatnya yakni 5 meter per detik dikali 25 detik, yakni 125 meter. Kita lihat di sini bahwa untuk kucing pertama, apabila dia bergerak satu putaran ini, maka jarak yang ditempuh 40 meter. Berarti kalau bertemu setelah menempuh 125 meter, dia akan berkeliling pertama sekali, 2 kali atau 80 meter, 3 kali atau 120 meter, lalu ini 10, maka di tempat ini. Atau bisa juga kalau kita menghitung tempat itu dari kucing yang kedua, yakni dengan besar kecepatan 3 meter per detik, kita kali 25, kita dapat 75 meter. Nah, kucing kedua juga sama, untuk satu putaran ini 40 meter, berarti 40, 70. Nah, di sini. Jadi ini titik yang sama. Soal keempat, seseorang berdiri di suatu jembatan pada jarak 3/8 panjang jembatan tersebut, diukur dari ujung jembatan itu. Lihat gambar di bawah. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan V menuju arah jembatan. Saat orang melihat mobil, ia berlari. Anggap orang ini berlari dengan kelajuan tetap 10 meter per detik. Jika ia berlari ke arah mobil, ia akan berpapasan dengan mobil di ujung jembatan A. Namun, apabila ia berlari ke arah menjauhi mobil, ia akan disusul oleh mobil di ujung jembatan yang lain atau B. Berapakah besar kelajuan mobil tersebut? V. Nah, soal keempat ini begini. Jadi ada orang berdiri pada suatu jarak 3/8 dari panjang sebuah jembatan. Jadi misalkan ini panjang jembatan itu D. Lalu ada sebuah mobil sedang melaju ke arah jembatan itu. Ketika orang melihat mobil ini, ia berlari, dan besar kecepatannya anggap ia dapat berlari dengan besar kecepatan yang tetap, yakni 10 meter per detik. Saat ia berlari ke kiri, ia akan berpapasan dengan mobil tersebut di titik A ini. Namun jika ia berlari ke kanan, ia akan disusul oleh mobil di titik B ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar kecepatan mobil tersebut. Nah, ada baiknya untuk soal ini akan saya tinggalkan untuk nanti dicoba. Namun apabila kalian sudah mencoba, kalian akan mendapat bahwa besar kecepatan mobil tersebut adalah 40 meter per detik. Nah, silahkan mencoba.